Selamat malam. Nama Mahfud MD yang sudah ditetapkan menjadi pendamping Ganjar dinilai mampu memberikan efek elektoral. Sejumlah lembaga survei merilis temuan Mahfud MD menjadi cawapres dengan elektabilitas tertinggi dan disukai kalangan Gen Z dan juga milenial. Meski sosok Mahfud memberikan sentimen positif, faktanya Ganjar Mahfud masih menghadapi tantangan untuk bisa mengalahkan kandidat lawan Prabowo Gibran. Apa kekuatan terbesar dari sang Menko Polhukam dalam panggung elektoral? Mampukah Mahfud MD mengambil ceruk suara NU yang cukup besar? Magnet politik Mahfud MD, itulah topik utama kami untuk malam ini. Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Iya, saya akan mulai dari elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memuncaki bursa Capres-Cawapres. Hal ini terpotret dari hasil survei terbaru yang dirilis lembaga survei Carta Politika. Ada sebanyak 2.400 orang dipilih dengan metode random sampling. Hasilnya Ganjar Mahfud mengungguli dua pasangan lainnya dengan perolehan angka 36,8%. Sementara posisi kedua ditempati oleh pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan 34,7% dan Anies Muhaimin menempati urutan ketiga dengan perolehan 24,3%. Survei Carta Politika dilakukan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023 di seluruh provinsi di Indonesia dengan wawancara tatap muka secara langsung. Saya akan langsung membahas secara spesifik mengenai magnet politik dari seorang Mahfud MD bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama dengan saya ada Mas Safik Ali, Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD. Mas Safik, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir, Mas Safik. Dan juga ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Selamat malam, Mas Saidiman. Apa kabar? Selamat malam. Kita bicara sosok Pak Mahfud secara spesifik Mas Safik dan juga Mas Saidiman. Ini kan kita lihat ada efek cawapres yang saya tidak tahu temuannya sejauh ini, mungkin Mas Saidiman, ini seberapa berpengaruh terhadap elektabilitas para capres. Kalau dilihat dari temuan surveinya SMRC, nama Pak Mahfud cukup difavoritkan di kalangan Gen Z. Apa yang menjadi kekuatan dari seorang Mahfud MD dalam potret survei yang dilakukan oleh SMRC? Oke, baik. Pertama-tama kalau pertanyaannya adalah apakah sejauh ini cawapres berpengaruh di dalam meningkatkan suara para capres. Sebenarnya temuan umum dari studi yang kita lakukan di SMRC adalah bahwa sampai sejauh ini sebenarnya cawapres itu belum cukup mampu untuk menambah atau juga mengurangi suara para bakal calon presiden secara signifikan. Tentu kalau kita lihat angka absolutnya bisa naik turun sedikit misalnya kalau kita lihat survei terakhir misalnya indikator di posisi pertanyaan individual pada capres ketika dibandingkan dengan angka perolehan suara ketika dipasangkan itu kan sedikit turun, tapi sebenarnya masih dalam margin of error. Jadi temuan umumnya tidak ada pengaruh sejauh ini. Pertanyaannya adalah mengapa belum ada pengaruh? Saya kira jawaban pertama adalah karena sejauh ini kalau kita bandingkan elektabilitas para bacawapres dengan bacapres itu sangat jauh. Katakanlah 3 orang capres, Ganjar, Prabowo dan Anies itu dipilih misalnya di atas 20%, 30 sampai 35%. Tetapi elektabilitas cawapres itu 1%, di bawah 2%. Jadi ketika digabung sebenarnya tidak menambah karena tertutupi oleh besarnya elektabilitas capres. Kemudian kita lacak lagi sebenarnya apa pengaruhnya. Pengaruh pertama adalah dari sisi pengetahuan publik terhadap
para bakal calon wakil presiden. Kalau kita bandingkan dengan baca pres itu juga jauh. Baca pres ini sudah dikenal, misalnya Pak Prabowo sudah dikenal hampir 100%, Pak Ganjar dan Anies sudah hampir 90%. Tetapi pengetahuan publik pada 3 bacawa pres itu masih cukup rendah. Kemudian yang kedua, aspek likability atau tingkat kedisukaan para bacawa pres itu secara umum juga masih rendah. Ada satu bacawa pres yang disukai lumayan banyak, yaitu Pak Mahfud MD. Persoalannya pada Pak Mahfud MD adalah kedikenalannya masih rendah, sehingga juga tidak bisa menambah secara signifikan suara Ganjar Pranowo. Jadi jadi paling disukai, tapi tingkat dikenalnya ya, dikenalnya masih cukup rendah itu ya, Mas ya? Iya, sekarang ini sejauh ini misalnya kalau kita merujuk pada survei terakhir itu dari SMRC baru ada 62% orang yang tahu Pak Mahfud MD. Sementara tadi kalau kita bandingkan dengan baca pres kan sangat tinggi. Tetapi yang suka itu 83%. Yang menarik pada Pak Mahfud, tingkat kedisukaan pada Mahfud ini bahkan mengalahkan para baca pres. Baca pres misalnya ya disukai Pak Prabowo Subianto sekitar 80. Demikian pula Ganjar Pranowo bergerak di sekitar 78 sampai 80 bahkan 81%. Jadi Mahfud bahkan mengalahkan mereka. Karena itu sebenarnya pada Mahfud MD itu ada potensi sebenarnya untuk menyumbang suara kalau kedikenalannya naik, karena pada dasarnya publik yang kenal sama beliau ini suka. Jadi lebih disukai bahkan di antara para bacawa pres lainnya artinya ya, dibanding di antara bacawa pres lainnya, misalnya dengan Gibran itu baru disukai 77% dari keseluruhan yang tahu. Pak Muhaimin Iskandar 65%. Jadi apa sih Mas yang paling kemudian publik dalam potretnya survei SMRC menyukai Pak Mahfud? Karena apanya ini? Apakah terobosan-terobosannya selama ini di ruang publik atau gimana? Secara umum sebetulnya pemilih kita di dalam menentukan pilihan itu ada 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama sekali adalah rekam jejak. Kemudian yang kedua adalah platform kebijakan yang ditawarkan. Nah, dari sisi rekam jejak, misalnya kalau kita bandingkan dengan bacawa pres yang lain, Pak Mahfud secara objektif kan punya rekam jejak yang panjang. Pernah di eksekutif, lalu sekarang di eksekutif lagi, pernah di legislatif, pernah di yudikatif memimpin MK, dan di dalam perjalanan panjang itu di rekam jejaknya bukan hanya panjang, tetapi juga sangat terkenal punya integritas, tegas gitu. Itu adalah kualitas-kualitas personal yang dipandang penting oleh publik. Ya, kalau kita tanya kepada publik apa kualitas personal yang harus dimiliki seorang pemimpin, ada 2 yang tertinggi. Yang pertama adalah dekat dengan rakyat, kemudian yang kedua bersih dari korupsi atau punya integritas. Sayangnya di publik kita ini kalau dekat dengan rakyat banyak politisi yang dianggap dekat dengan rakyat, tapi aspek integritas ini kurang. Jadi menurut hasil studi yang kami lakukan, aspek integritas itu dianggap penting, tetapi publik menilai ini kurang ada di antara politisi-politisi. Nah, pada Mahfud MD saya kira ini agak beda dengan politisi yang lain. Dengan rekam jejak yang panjang, yang berintegritas, berani melawan korupsi dan seterusnya, itu dinilai oleh publik ini penting. Ini penting dinilai dan tampaknya ada pada sosok Mahfud. Saya kira itu yang kemudian membedakan Mahfud MD dengan politisi yang lain yang sekarang maju sebagai jadi kalau di exercise lagi, diolah lagi, Pak Mahfud ini bisa memberikan sumbangan elektoral sebetulnya ya? Ya, potensial. Potensial ke arah sana. Mas Syafiq, secara likability sangat tinggi, tapi punya PR soal kedikenalan. Bagaimana Mas Syafiq melihat tantangan ini pada sosok Pak Mahfud, dan bagaimana tanggapannya Mas Syafiq terhadap temuan-temuan dari sejumlah lembaga survei terhadap sosok Pak Mahfud sendiri sebagai bacawa pres? Ya, kita sebenarnya sebelum dideklarasi itu, sebelum Pak Mahfud ya dipilih sebagai cawapresnya Mas Ganjar, itu kita sudah dikasih tahu ya oleh teman-teman surveyor ya, beberapa sumber yang memang dikenalan Pak Mahfud itu relatif masih kurang dibanding ya misal capres-capres atau beberapa waktu itu kandidat cawapres misal Erick Thohir. Kita udah tahu bahwa kedikenalannya relatif di bawah, jadi memang kita sadar ada PR itu di situ. Tetapi juga kita merasa bahwa itu terjadi karena memang dalam 1 tahun terakhir ya Pak Mahfud tidak melakukan upaya-upaya untuk memperkenalkan diri kampanye. Sementara yang lain-lain kan
sudah pasang baliho, datang ke event-event yang dengan jumlah massa yang besar, melakukan kampanye online dan seterusnya. Artinya udah ada berbagai upaya. Sementara di sisi Pak Mahfud yang waktu itu pada dasarnya juga nggak punya tim lah, nggak bisa disebut punya tim sukses Pak Mahfud itu seperti pengakuannya sendiri. Sudah punya tim sukses. Ya, meskipun betul. nggak jadi. Ya, jadi saya kira itu ada faktor itu juga. Maka kami merasa bahwa ketika nanti ada upaya-upaya untuk memperkenalkan Pak Mahfud lebih kuat ya di publik ya, saya kira itu kedikenalannya akan otomatis akan naik. Dan juga temuan yang baru saja disampaikan Mas Saidiman bahwa likability-nya ternyata tinggi, bahkan termasuk di generasi Z ya. Itu sebenarnya agak mengejutkan gitu kan. Apa yang mengejutkan bagi Anda? Ya karena mungkin ya Pak Mahfud kan sosok yang mungkin dianggap kurang gaul gitu kan. Anak muda itu kan gaul gitu kan, nggak funky atau nggak apa. Ketika ternyata temuannya itu juga menunjukkan pada kita bahwa mungkin memang pemilih Gen Z ini juga cerdas, terdidik, dan bertindak rasional. Dan melihat Pak Mahfud tadi sudah disampaikan sosok yang walaupun udah ada di kekuasaan cukup lama, sejak zaman Gus Dur ya, sejak zaman Gus Dur yang DPR, menteri, kemudian di Mahkamah Konstitusi, kemudian menteri lagi, tapi integritasnya bagus. Kan biasanya orang yang menjabat lama itu kan susah untuk menjaga integritasnya. Nah, Pak Mahfud ini orang yang sudah ada di lingkaran kekuasaan cukup lama, tapi integritasnya masih terjaga. Saya kira mungkin generasi Z juga melihat hal itu. Yang kedua, Pak Mahfud ini kalau bicara kan memang dia punya basis pengetahuan. Dia pada dasarnya berangkat dari akademisi, sehingga dia biasa ngadepin mahasiswa juga. Artinya, sehingga dia bisa berbicara hal-hal gitu, subjek-subjek yang memang nyambung di kalangan mahasiswa, dan saya kira kan generasi Z sekarang paling banyak mungkin kan mahasiswa. Itu. Oke, jadi sudah dipetakan sebetulnya bahwa tingkat kedikenalan ini menjadi PR tersendiri dalam kurun waktu mungkin kurang lebih dari 3 bulan menuju ke Februari. Bagaimana mengolah ini supaya itu bisa terangkat kedikenalannya? Di era sosial media, saya kira itu bukan hal yang sangat sulit. Nah, gitu ya, kita tahu bahwa platform-platform dan banyak orang itu mengenal orang kan sekarang bukan terutama dari spanduk-spanduk. Dan kalau spanduk kadang kan nggak selalu bagus desainnya apanya, tetapi lewat platform-platform sosial media dan pengguna sosial media kita kan udah besar sekali. Saya kira bahwa makin banyak nanti kita menampilkan Pak Mahfud di sosial media gitu kan, baik itu di Facebook untuk pemilih yang mungkin Gen X gitu, di Instagram yang generasi milenial, atau bahkan di TikTok yang lebih generasi Z, atau juga di YouTube. Itu saya kira akan menaikkan kedikenalan Pak Mahfud, dan untuk melakukan itu di era sekarang saya kira itu bukan hal yang sangat sulit gitu kan untuk menjangkau siapapun gitu. Oke, saya kembali ke Mas Saidiman, soal Pak Mahfud yang kemudian disukai oleh Gen Z ini menarik ya. Apa penjelasannya begitu kira-kira menyandingkan Pak Mahfud, tapi ternyata justru mungkin di antara para bacawa pres lain yang paling senior, tapi justru disukai oleh generasi yang kemudian generasi Z. Apa yang ditemukan? Ya, betul. Memang kita menemukan bahwa ternyata Gen Z ini tidak bias umur, tidak bias usia. Bukan hanya karena kandidatnya seusia dengan mereka, milenial juga demikian, bukan berarti itu kemudian otomatis dipilih. Saya kira faktor utamanya adalah benar kata Mas Hafid tadi, bahwa Gen Z ini ternyata cukup rasional. Kenapa mereka menjadi cukup rasional? Saya kira karena akses informasi yang mereka terima itu lebih baik. Yang mereka bisa menggali informasi dari manapun. Ada kebebasan informasi, agak beda dengan generasi yang lebih senior. Mungkin pernah hidup di zaman Orde Baru gitu ya, yang informasinya terbatasi. Kalaupun sekarang terbuka informasi, tapi mungkin lebih curiga pada informasi yang, sementara generasi yang ini itu lebih objektif gitu ya. Mereka mendapat informasi ya dengan, kalau mereka curiga dengan mudah menggali informasi yang lain. Saya kira itu yang pertama. Jadi mereka secara objektif melihat informasi itu. Bahkan di dalam survei-survei kita misalnya, tanggapan mereka terhadap pembangunan misalnya Indonesia belakangan ini, itu apresiasi yang paling tinggi justru datang dari generasi Z. Jadi approval rating pemerintah pusat kan sekarang sekitar 75-80%.
83% generasi Z itu justru approval ratingnya paling tinggi dari sana. Jadi generasi Z 83% mengapresiasi kinerja pemerintah sekarang. Jadi itu artinya bahwa mereka secara objektif kalau ada pembangunan yang baik, ya mereka langsung apresiasi. Jadi karena faktor rasionalitas tadi itu dan melihat kembali track record Pak Mahfud, kira-kira begitu ya? Ya saya kira itu. Jadi mereka secara objektif melihat individu, bukan hanya karena dia umurnya berapa. Kalau kita bandingkan dengan usia Pak Mahfud dengan cawapres lain kan mungkin beliau paling senior. Tetapi justru mendapatkan likability yang juga paling besar justru dari bahkan dari Gen Z. Nah, bicara sepak terjang itu, apakah itu juga termasuk dipotret bahwa kesukaan Gen Z terhadap Pak Mahfud itu juga bicara soal sepak terjang, bagaimana Pak Mahfud yang belakangan juga sering muncul ke publik dalam isu-isu hukum ya, begitu, juga cukup vokal muncul di sosial media, Twitter misalnya, masuk ke isu-isu yang menjadi konsumsi publik yang cukup besar, itu cukup berpengaruh artinya? Ya itu cukup berpengaruh dan juga sebenarnya isu yang dianggap penting oleh generasi Z. Ada 3 biasanya. Yang pertama soal ekonomi, terutama pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian mereka juga merespon isu-isu yang dikampanyekan oleh para aktivis lingkungan misalnya. Isu lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah soal akuntabilitas penyelenggaraan negara gitu ya, terutama aspek pemberantasan korupsi. Dan saya kira di antara calon-calon ini yang paling terdepan lah yang kira-kira bicara, tapi juga bukan hanya bicara ya, tetapi juga melalui tindakannya di dalam pemerintahan itu Pak Mahfud paling terdepan. Jadi itu ditangkap oleh generasi ini. Itu isu mereka dan itu ada pada Pak Mahfud, kira-kira itu. Jadi nah, di luar soal temuan yang tadi SMRC sudah temukan ya, Mas Syafiq, Pak Mahfud juga punya irisan sebagai kader dari Nahdlatul Ulama, begitu sama seperti Mas Syafiq sendiri. Tentu ada ekspektasi atau harapan bahwa ini bisa membawa gerbong tersendiri ke dalam gerbong NU, ke dalam pemilihnya Pak Ganjar juga Pak Mahfud dengan ceruk yang memang cukup besar. Nah, bagaimana kemudian itu menjadi konsentrasi yang juga perlu untuk digarap ya dari seorang Pak Mahfud MD untuk mendekat ke basis-basisnya. Memang Pak Mahfud sebetulnya juga punya kekuatan di sana. Tapi dijawabnya nanti, Mas Syafiq, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Talk Politics akan kembali usai jeda berikut.